kubu A bilangnya gini gitu. Sampai segitunya? Iya, mereka diskusi tentang pendapat kubu masing-masing kubu. Wah, berdebat. Gitu. Jangan-jangan sampai musuhan nih, enggak ya? Enggak, cuma debat sehat aja. Seorang pemimpin yang mau turun langsung, terjun langsung ke masyarakatnya. Ini yang sangat diharapkan ya? Iya. Oke. Jadi ya nggak kayak pemimpin yang kayak pemain karet gitu istilahnya. Saya tuh money politik itu udah persaingan yang tidak sehat ya. Apa alasan kamu menolak uang 100.000? Lumayan ya? Uang 100.000 dalam sehari udah habis, Bu. Sementara beliau memimpin sama 5 tahun ke depan gitu. Kapan Pilkada Tabanan tahun 2024 dilaksanakan? Jawab di kolom komentar ya. Buruan dan raih door prize-nya. Oke, salam jumpa Semeton Tabanan. Senang sekali saya Ani Wirasuta bisa jumpa lagi dengan Anda. Tentu saja seperti biasa. Kita jumpa dalam podcast Pilkada Tabanan 2024. Tapi sebelumnya Semeton Tabanan kita ingatkan ya. Di depan kita tadi sudah menginformasikan ada kuis ya buat Semeton Tabanan. Kapan Pilkada Tabanan tahun 2024 dilaksanakan? Gampang banget ya, pasti tahu deh jawabannya. Dan silakan saja untuk yang tahu jawabannya ditulis di kolom komentar. Kemudian juga kita siapkan juga door prize bagi yang beruntung. Jadi segera buruan jawab pertanyaannya. Kapan Pilkada Tabanan tahun 2024 ini dilaksanakan? Oke, sudah klop rasanya tugas saya untuk menyampaikan informasi ini. Dan sekarang kita akan lanjut lagi bincang-bincang terkait dengan Pilkada ya. Jadi ini perlu juga kita sounding kepada Semeton Tabanan. Sengaja kita hadirkan anak-anak muda untuk memberikan referensi ya. Siapa tahu nih ada yang berminat untuk menjadi calon bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur. Ini beberapa informasi terkait dengan anak muda menjadi referensi. Mungkin saja bisa dipakai ya. Oke, baik Semeton Tabanan, kita langsung saja perkenalkan siapakah bintang tamu kita untuk edisi kali ini. Ini dia. Kita hadirkan teman-teman dari SMA Negeri 1 Pupuan. Ya, Pupuan itu jauh gitu ya. Jauh. Perjuangan mereka lumayan ya. Jadi akhirnya tiba juga di tempat podcast ini ya. Dan mudah-mudahan saja bisa memberikan informasi dan memberikan gambaran. Ini loh anak-anak bagian utara Tabanan ya. Seperti ini karakternya gitu ya. Nanti kita akan korek-korek lagi. Oke, sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu deh sama yang ada di depan kita ini. Oke, silakan. Om Swastiastu, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Nika Imelda Putri, biasa dipanggil Imelda. Saya dari SMA 1 Pupuan. Oke, next berikutnya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kada Arim Bawe, sering dipanggil Arim. Saya dari sekolah SMA Negeri 1 Pupuan. Oke, jadi ini jauh-jauh datang ke sini untuk menyuarakan suara anak muda Tabanan ya. Pemuda Tabanan bicara sekarang ini kita hadirkan dari Pupuan gitu ya. Lumayan ya, perjalanan tadi gimana nih menuju ke sini? Lumayan karena ada macetnya dikit. Macet macet dikit ya, nggak macet parah. Nggak. Oh, syukur banget ya. Biasanya kalau saya lewat ini udah macetnya parah banget. Berarti aman berarti ya. Oke, berarti atas restu Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Karena kalian mempunyai tugas mulia untuk menyampaikan informasi tentang anak muda gitu ya. Oke, gimana nih? Tadi perjalanan di sini apa yang kamu temui di jalan? Siapa tahu bisa menginspirasi gitu ya. Gak ada apa ya? Gak nemuin apa? Gak nemuin apa ya? Oke, yang jelas kalian sudah selamat sampai di tempat ini. Nanti juga kembali ke tempat dengan selamat ya. Oke, jadi pasti kalian sudah tahu lah maksud dan tujuan kita mengundang kalian ya. Dalam artian pada kesempatan kali ini kita ingin menyampaikan kepada Semeton Tabanan inilah karakter anak muda yang merindukan pemimpin nanti melalui pilkada ini nanti kita akan pilih ya. Itu tanggal 27 November 2024 ya. Dan ini menjadi pengalaman yang luar biasa nanti kita bisa memilih pemimpin-pemimpin kita. Ini kita sebelum lanjut ke percakapan yang lebih berat-berat lagi gitu ya. Ini kita mau tanya kepada kalian ya terkait dengan perbincangan-perbincangan ini kan masalah politik ya. Nih di kalangan teman-teman kalian kalau ngomongin politik gimana sih? Kalau pandangan kita sih kalian malas aja sih ngomongin politik. Untuk apa juga ngomongin politik ya? Mending kita ngomongin yang lain gitu. Benar nggak seperti itu? Sebenarnya tidak sih. Seperti pemilu tahun lalu itu, teman-teman pada banyak membincangkan. Apalagi waktu calonnya itu debat ya kan, lagi hot-hotnya. Pasti ada tuh muncul di beranda TikTok gitu. Jadi mereka membincang, kubu A bilangnya gini gitu. Sampai segitunya? Iya, mereka diskusi tentang pendapat kubu masing-masing kubu. Wah, berdebat. Gitu. Jangan-jangan sampai musuhan nih, enggak ya? Enggak, cuma debat sehat aja. Oke, itu menarik juga ya. Padahal artinya ini kadang bayangan kita itu
kalian-kalian itu hal yang tidak menarik gitu ya. Tapi ternyata ini adalah sesuatu yang menarik bagi mereka ya. Apalagi yang ada debatnya gitu ya. Kemudian adu argumentasi, adu pendapat gitu. Wah, kayaknya bagus juga nih. Oh, ini keren. Jadi dari sana bisa mendapatkan gambaran ya pemimpin ke depan yang mana layak untuk dipilih. Oke, menurut Arim kayak apa teman-teman? Kalau teman-teman saya di sekolah palingan ngomongin politik itu pas lagi trending-trendingnya di sosial media aja sih. Oh gitu ya. Ya. Oke. Biasanya kalau yang lain ngomongin apa? Ya, yang dia suka-suka aja diomongin itu. Oh gitu ya. Jadi Ya. berarti memang sekarang lagi jelang pilkada, pastinya akan banyak berseliweran informasi-informasi, terutama bagi para calon-calon yang ingin maju nanti ya. Mereka pasti akan mengekspos ya, jadi diri mereka untuk bisa dikenal publik ya. Jadi calon-calon pemimpin sedang berusaha untuk memperkenalkan diri. Jadi kita sebagai pemilih ya juga harus melek ya, jangan menolak itu. Kita juga melihat bagaimana track recordnya dan sebagainya ya, karena akan terpilih nanti pemimpin Tabanan ke depannya gitu. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi tadi melihat situasi terkini di sekolah kalian aja. Apa kabar sekolah kalian? Baik-baik aja? Baik-baik aja sih. Oke, siap. Siapa tahu lagi kondisi kurang fit karena musim dingin sekarang Iya, ini. lagi musim dingin sama musim hujan sekarang. Oke. Adem, jadi kasihkan di dalam gitu ya. Oke, enggak lah ya, kita tetap bersemangat ya untuk menjelang pilkada ini, support dari semua pihak ya agar pilkada Tabanan dapat berjalan dengan lancar dan sukses ya. Oke, lanjut lagi. Ini tadi kita sampaikan beberapa pesan terkait dengan memilih. Penting nggak memilih ya? Jadi ini juga kita sampaikan kepada publik gambaran pendapat ini tanpa rekayasa. Jadi kita ingin mendengarkan suara-suara dari kalian realnya ya terkait dengan penting nggak memilih untuk pilkada nanti. Menurut saya penting, apalagi kita memilih pemimpin kita sebagai 5 tahun ke depan gitu. Maka dari itu kalau kita sudah memiliki hak pilih, gunakanlah hak pilih kita dengan baik gitu. Jadi pemilih yang cerdas dan cerdik gitu. Karena kalau salah aja kita dikit memilih seorang pemimpin gitu, nanti selama 5 tahun ke depan kita pasti gak bakalan begitu nyaman dengan pemimpinnya itu gitu. Karena seorang pemimpin itu bakal menjadi landasan bagi masyarakatnya nanti. Gitu. Oke, jadi ini pesannya adalah jangan sampai salah memilih pemimpin ya. Gunakan hak pilih dengan baik gitu ya. Oke, itu suara pemuda Pupuan gitu ya. Jadi seperti itu dan mudah-mudahan saja nanti dengan kesadaran penuh itu pilkada di situ berjalan dengan lancar ya. Dengan spirit yang kamu miliki sama ditularkan kepada yang lain ya. Oke, menurut Arim apa yang ada di benak kamu? Menurut saya memilih pemimpin itu suatu hal yang penting karena kita juga membutuhkan sosok seorang pemimpin yang bisa mengayomi rakyatnya dengan baik. Jangan sampai kita salah memilih seorang pemimpin. Karena itu akan yang mengefek pada kita selama 5 tahun ke depan. Oke, ini ngefek ke kita ya nanti 5 tahun ke depan ya. Oke, dan tentu saja dari apa yang kalian sampaikan ini pastinya ada kriteria dong. Pemimpin itu seperti apa? Oke, tadi kan sudah sangat jelas ya bahwa penting kita untuk memilih. Nah, kemudian bagaimana kriteria pemimpin menurut Mesya seperti apa? Menurut saya pribadi, seorang pemimpin itu harus memiliki jiwa kepemimpinan gitu. Artinya mereka mampu untuk mengarahkan masyarakatnya ke jalan yang benar dan baik gitu demi mencapai kebersamaan gitu. Dan juga pastinya seorang pemimpin yang mau turun langsung, terjun langsung ke masyarakat. Ini yang sangat diharapkan ya. Iya. Oke. Jadi ya nggak kayak pemimpin yang kayak permen karet gitu, istilahnya harus permen di karet. awal gitu. Tunggu dulu, pemimpin rasa-rasa permen karet. Ini kayaknya ada yang baru nih. Oke. Seperti apa sih permen karet itu? Enak kok permen karet ya? Iya, tapi manis di awal aja. Oh, manis di awal aja. Jadi kayak jangan pas kampanyenya aja doang bilang kami cinta rakyat kami gini, tapi setelah beliau mendapatkan jabatannya itu malah lupa dengan kata-katanya sebelumnya. Oke, permen karet ya, manis di awal ya. Oke, seru juga nih. Gimana menurut Arim? Menurut saya kriteria pemimpin yang baik menurut saya itu pemimpin yang jujur, bertanggung jawab pastinya, dan bisa mengayomi rakyat dan amanah. Oke, jadi mulia banget ya. Bisa nggak kita dapatin itu ya? Pastinya nanti yang calon-calon akan muncul ya. Tapi dengan pesan-pesan yang kalian sampaikan, artinya itulah yang dirindukan, diharapkan oleh masyarakat ya. Oke, jadi itu tadi beberapa kriteria yang disampaikan oleh teman-teman kita dari Pupuan ya, suara-suara Pupuan gitu. Dan pastinya ini mewakili teman-teman kalian yang ada di sana.
Nah, lanjut lagi. Ini ada beberapa hal yang menarik yang perlu juga kita sampaikan. Warawiri nih informasi terkait dengan money politik ya. Ini juga mungkin tidak hanya di sini saja, tapi sampai ada spanduk tolak money politik ya. Kemudian di mana-mana kita sampaikan, maksudnya banyak pihak yang menyampaikan itu dengan harapan akan terlahir pemimpin yang benar-benar clear ya. Jadi betul-betul lahir sesuai dengan harapan masyarakat ya, dengan visi misinya pastinya. Oke, saya minta mungkin dari tadi Imelda ya. Oke, Imelda, gimana tanggapan kamu terkait dengan money politik itu? Menurut saya kalau dari awal pemilihan saja beliau sudah berani untuk melakukan money politik, bagaimana ke depannya nanti gitu. Bayangan kamu seperti apa? Money politik kan kayak menyogok orang kan, pilih saya pilih ini gitu. Kalau seumpamanya nanti orangnya mau menerima money politik itu, apakah mereka sudah tentu orang yang melakukan money politik itu baik gitu. Dari pemilihan aja mereka sudah berani tidak jujur gitu. Kalau seumpamanya mereka memaksa orang ini untuk memilih mereka, padahal orang tersebut mempunyai pilihan mereka sendiri gitu, tapi malah disogok untuk memilih mereka gitu. Harusnya seorang calon itu seperti apa turun ke bawah? Misalnya kayak ada kegiatan apa gitu, mereka tidak hanya menyuruh orang-orang bawahannya saja untuk datang ke tempat tersebut, tapi beliau juga menyempatkan waktunya untuk datang langsung menemui warga-warganya. Oke, itu benar-benar rakyat merindukan pemimpinnya gitu ya, bersentuhan langsung, bisa foto-foto selfie. Gitu. Kita sudah mendukung beliau gitu untuk mencapai kedudukannya gitu. Ya setidaknya sisakan waktu dikit untuk menjumpai kami yang mendukung. Gitu. Oke, itu harapan yang mulia banget ya, kangen banget ya, rindu banget dengan pemimpinnya, tidak hanya lewat maksudnya orang-orang sosial media ya kan gitu kan. Oke, jadi itu ada sejenis harapan ya, bagaimana nanti calon-calon pemimpin yang akan maju nanti di Pilkada Tabanan 2024 ya, dan perlu juga menjadi bahan buat mereka ya, siapa tahu dengan ini bisa maju ya, terpilih gitu ya. Bagus juga tuh masukannya. Nah, menurut Arif apa nih? Menurut saya tuh money politik itu udah persaingan yang tidak sehat ya. Dikarenakan orang itu hanya mengincar apa yang dia tuju saja. Jadi ya gitulah kan, kita kan sudah diberi hak untuk memilih. Jadi kan gunakan hak itu dengan sebaik mungkin, jangan sampai kita salah memilih. Karena yakin bisa dilakukan. Yakin. Seperti itu masyarakatnya. Ada orang ujuk-ujuk nih pas waktu pemilihan nih ya, ini saya kasih uang 100.000 deh, pilih saya ya. Tolong ini nomornya nomor sekian gitu misalnya. Enggak. Gimana? Tolak lah mesti. Tolak ya. Tolak. Oke. Jadi yang kita harapkan adalah kerjanya ya, maksudnya dalam artian kerja nyatanya. Oke. Apa alasan kamu menolak uang 100.000? Lumayan ya? Uang 100.000 dalam sehari udah habis, Bu. Sementara beliau memimpin sama 5 tahun ke depan gitu. Gitu ya? Kan lumayan, pakai beli pulsa kan lumayan satu hari. Lebih mendingan dipimpin sama orang yang baik selama 5 tahun ke depan sih daripada uang 100.000. Oke. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi referensi ya. Artinya memang tujuan kita untuk menjadikan pemilih cerdas. Salah satunya memang upaya-upaya kita adalah menolak yang namanya money politik. Clear, pemimpin kita itu benar-benar presentasi terkait dengan program kerjanya, ya, dan masyarakat bisa melihat program kerjanya itu seperti apa, realistis apa tidak dan sebagainya, dan pembuktiannya saat menjabat kalau memang betul-betul terpilih. Dan pastinya kalau memang tidak terwujud, kita bisa protes ya. Nah, itu kemarin janjinya seperti itu gitu ya. Kok nggak ada gitu. Tapi kalau sudah terima uangnya gimana dong? Berani protes nggak? Ya gimana? Makanya kita tolak aja money politik itu. Oke, tolak aja. Oke, baik. Jadi ini sebagai salah satu bentuk perjuangan ya, agar nantinya lahir betul pemimpin-pemimpin yang memang layak ya. Jadi dengan program, kemudian ketulusannya, ngayah dan sebagainya, menjadikan ya artinya bahwa memang pemimpin yang memang diidam-idamkan, diharapkan oleh masyarakat Tabanan. Ini diskusi-diskusi kecil kita ini sebenarnya kan diskusi warung kopi ya. Yang mudah-mudahan saja artinya didengar oleh beliau-beliau yang akan maju nanti, bahwa inilah harapan dari masyarakat ya. Oke, jadi itu terkait dengan money politik. Mudah-mudahan dengan jumlah daripada pemilih yang untuk generasi muda yang mendekati angka 60% ini bisa mengedukasi ya, memberikan pemikiran-pemikiran sehingga itu betul-betul kita tolak gitu ya. Kita ingin mendapatkan pemimpin yang clear. Next berikutnya yang kita mau tanyakan, ini kita sebenarnya penasaran dengan kalian gitu ya.
kalian mulai startnya itu dengan gadget gitu ya. Jadi informasi-informasi tadi disampaikan di awal, berselancar terus dan sampai seperti mencari gimana bener nggak ini dan sebagainya gitu ya. Ini kaitannya dengan hoax ya. Jadi artinya bahwa hoax itu kan artinya berita yang belum bisa dipertanggungjawabkan benar apa tidaknya. Nah, bagaimana cara kalian untuk menyaring itu? Ya, anak muda zaman sekarang tuh kan 24 jam tuh di gadget gitu. 24 jam? Iya, Nggak pasti. tidur tuh? Tidur pun langsung bawa gadget juga ya? Iya, tidur pasti gadgetnya di samping gitu. Menurut saya gimana cara kita untuk menyaring hoax itu, ya kita lihatlah dari umpamanya dari pemimpin yang pertama gitu. Kita mungkin beliau sudah pernah mengikuti suatu organisasi, kita cari informasi tersebut apa saja program kerja beliau dan bagaimana kinerjanya, dan dari sanalah kita bisa melihat ternyata karakternya seperti ini, kinerjanya seperti ini, cocok nggak kira-kira jadi seorang pemimpin gitu. Pasti ada jejak digitalnya nanti. Oke, benar-benar teliti kalian ya, sampai sebegitunya. Iya. Beneran begitu? Iya, karena memimpinnya juga itu berpengaruh kan bagi kita. Bagaimana beliau memimpin itu pasti dampaknya di kita gitu. Oke. Wah, mantap juga nih kalian ya. Seperti Intel. Kata teman kalian itu ada yang beberapa waktu lalu. Jadi kita tuh seperti Intel. Jadi benar-benar kita mau menyimak itu orang itu seperti apa dan sebagainya. Jadi kalau menurut Arin gimana? Ya, seumpamanya kita mendapat informasi dari TikTok, jangan semata-mata kita udah percaya gitu. Kita gali lagi informasi tersebut lewat Google Maps misalnya, terus mencari informasi-informasi sampai ketemu yang jawaban yang benar-benar klop gitu ya. Iya, kan seperti biasa orang-orang cuma nerima-nerima aja apa yang ada di TikTok yang selama ini ya. Kalau kita generasi baby boomers sih begitu ya. Tapi kalau kalian gimana nih? Tapi tidak semua sih ya baby boomers begitu ya. Artinya bahwa kalian itu tidak serta-merta langsung menerima itu sebagai sebuah materi informasi. Nggak selalu diterima sih, umpamanya ya seperti yang dikatakan Arim, hanya muncul di beranda TikTok misalnya, kami nggak langsung percaya. Ini di TikTok gini, apakah bener kayak gini gitu. Kita rasa penasaran kita jadi kayak membara gitu loh. Makanya penasaran gitu ya. Langsung dicari gitu. Oke, ya luar biasa juga ya, kepo. Informasi-informasi yang ada. Oke, ini kalian sebenarnya generasi unik ya. Jadi dalam artian di masa ini memang zamannya memang seperti itu, sehingga artinya jangan main-main lah ya. Jadi karena pusat informasinya banyak ini ya. Lewat dari sini itu kalian pengguna TikTok beneran ini berarti ya. Sekarang sumber informasinya di TikTok semua nih. Ya, di TikTok, Instagram gitu. Oke, baiklah. Ya. Jadi saya tahu kalau misalnya kita lihat akun kalian sih kayaknya padat dengan informasi-informasi. Yes, oke, lanjut berikutnya nih, kita mau tanya lebih dalam lagi. Ini banyak beberapa waktu lalu dulu ya, tidak sekarang. Dan sekarang ini memang kita akui bahwa pemilih muda punya peran yang luar biasa. Yang sebelumnya itu adalah disebutkan bahwa penyumbang golput tertinggi itu adalah dari generasi muda. Karena ya itu dilihat kalian santai, cuek dan sebagainya. Ini kalian bisa pertegas nggak dengan kondisi itu? Apakah benar apakah tidak itu? Sebenarnya muda zaman sekarang tuh kelihatannya aja cuek karena mungkin kita cuek dengan poster-poster yang di jalan gitu kan. Sebenarnya that's not our fashion gitu. Jadi itu bukan fashion kita. Kita bukan hanya melihat tapi kita juga harus mendengar gitu loh. Makanya kita lebih lebih cocok lah artinya mencari informasi di gadget gitu. Karena kita bisa melihat, bisa mendengar juga langsung. Kalau di poster-poster di jalan itu kita hanya bisa membacanya doang, itu kita kurang tertarik dengan hal itu. Oke. Waduh, harus berpikir keras nih pada cara-cara ya. Jadi harus melengkapi diri di medsos juga gitu ya. Jadi karena anak zaman sekarang tuh lebih tertarik di medsosnya. Dan kemudian jenis konten mungkin. Ya mungkin Ari bisa cerita nih tentang konten-konten yang menarik ya. Sekiranya anak muda jadi pengen tidak nonton 3 detik gitu ya, tapi pengen sampai terakhir malahan sampai selesai gitu. Apa yang sekiranya menarik buat kalian untuk nonton konten? Ya kayak pemilu yang tahun lalu itu kan gara-gara debat tuh kan seru. Mungkin sekarang bisa dibikin kayak suatu perlombaan atau apa gitu karena butuh tantangan gitu ya. Karena pemuda itu butuh tantangan gitu. Karena wajib dicoba nih. Gitu ya. Oke, jadi ini yang menarik ya. Jadi kayaknya kalian itu haus-haus dengan
aku bisa loh, coba Iya. deh, dicoba deh kita Kalau deh, gitu ya. hanya sekedar informasi gitu, mungkin mereka bosan karena nggak ada tantangannya bagi mereka. Oke, Gitu. yes. Oke, Arif gimana Arif? Mungkin terkait konten tersebut gimana ya? Anak sekarang kan lebih tertarik dengan konten yang pendek-pendek itu, Iya. nggak mau sampai terakhir. Iya, cepat Yang boring paling- ya anak-anak ya Iya. sekarang ya. Nggak mau, kecuali benar-benar dia ingin mendapatkan informasi di situ. Bagaimana cara kita biar dia sampai selesai itu nonton konten tersebut, kita bisa mungkin dengan cara memunculkan apa ya, kuis-kuis Oke. tentang pilkada itu mungkin. Oke, ya Agar- masukan juga buat kita ya. Karena nih yang tahu gambaran tentang usia kalian kan kalian-kalian ya. Jadi kita kasih menu capcay gitu ya. Enggak lah, bukan capcay lah. Sukanya kita kan gitu. Nyaplir dong gitu kan. Oke, jadi kalian sudah bisa memberikan gambaran buat kita bahwa inilah generasi kalian ya. Artinya harus berubah gitu ya. Jadi dengan tempo-tempo yang dulu, yang model-model poster dan sebagainya itu kayaknya kalian Kurang tertarik, kurang ayo greget dong yang gitu. lain dong, yang model apa gitu ya gininya ya. Jadi terobosannya itu kita serahkan kepada para calon yang maju ya. Pasti ada tim kreatifnya nanti ya. Tapi yang jelas kalian bisa memberikan gambaran ini loh yang saya inginkan Iya. seperti itu. Tantangan gitu ya. Jadi kalau nggak ada tantangan rasanya gimana gitu ya. Kurang lengkap rasanya. Kurang lengkap rasanya ya. Oke. Ini saya tertarik dengan rasa-rasa permen karet gitu ya. Manis di awal, kemudian Manis di awal. manisnya hilang lama-lama dan akhirnya dibuang gitu ya. Oke, jadi mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu ya. Iya. Jadi kita yakinkan bahwa calon-calon yang hadir adalah calon-calon yang memang layak ya, dan tinggal masyarakat memilih. Jadi yang mana yang layak untuk memimpin kita. Memang adalah sebuah pilihan gitu kan. Sebuah pilihan, kita harus memilih satu pemimpin yang terbaik pastinya. Nah, itu dikembalikan kepada masing-masing pemilih, dan upaya kita di sini adalah menjadikan pemilih cerdas. Gunakan hak pilih kalian dengan sebaik-baiknya ya. Oke, luar biasa ya diskusi kita ya. Dari kecil kemudian sampai yang berat-berat gitu ya, sudah kita bahas. Dan tentu saja ini menjadi referensi buat pemilih semuanya. Mungkin ada pesan yang bisa disampaikan kepada semua Tabanan semuanya ya. Terutama generasi kalian nih yang bisa mempengaruhi kalian gitu. Kalau kita mungkin ya aduh orang tua ini. Ya kalian aja yang maju. Sekarang saatnya yang muda yang maju gitu ya. Oke, silakan. Jadi pesan saya itu sebagai anak muda, jika kalian sudah memiliki hak pilih, gunakan hak pilih kalian dengan baik. Pilih pemimpin yang menurut kalian baik itu. Jadi jangan semata-mata hanya ikut pilihan orang lain gitu. Belum tentu pilihan mereka juga termasuk di dalam kriteria kalian gitu. Dan juga kalau bagi anak-anak muda, menurut kalian politik itu boring gitu, kalian bisa memanfaatkan sosial media kalian. Di sana juga kalian belajar untuk menggunakan sosial media itu dengan baik gitu. Karena memilih seorang pemimpin itu merupakan hal yang sangat penting bagi kita ke depannya. Oke. Ya, Wow. Kayaknya nanti ke depan kamu nyalon aja jadi bupati ya. Siapa tahu kan? Ya, Kita nggak ada ngerti yang kan. tahu. Next berikutnya, Arim, silakan. Ya, pesan saya kepada anak muda sekarang, gunakanlah hak, seperti katanya email, gunakan hak pilih kalian dengan sebaik mungkin. Jangan memilih pemimpin itu hanya untuk ikut-ikut sama teman aja. Kita kan sudah diberi hak untuk bebas memilih pemimpin. Jadi gunakan hak tersebut dengan baik. Jadi jangan, jika kita salah memilih, itu akan mengefek kepada kita selama 5 tahun ke depan. Wow, keren ya. Ini kalian anak-anak hebat nih. Ini dia anak-anak dari Pupuan ya. Ini pemuda Pupuan bicara gitu ya. Luar biasa, dan pastinya informasi banyak sumber mereka dapatkan, dan ada pesan juga disampaikan, menggunakan hak pilih dengan baik. Jadilah pemilih cerdas ya. Oke, thank you, terima kasih banyak. Ini sudah hadir di studio KPU Tabanan ya. Ini tempatnya imut-imut, tetapi kita akan hasilkan sesuatu yang wow di sini ya. Kita nggak tahu nanti kalian-kalian, siapa lagi teman-teman kalian yang datang itu adalah menjadi calon bupati. Wah, Bupati Tabanan ini ya jadinya. Oh, ya pernah podcast di sini. Wah, keren banget ini. Ingat sama kita nanti ya. Oke, baiklah, itu intermezzo saja. Tapi yang jelas ini artinya bahwa siapapun nanti menjadi pemimpin ya artinya wajib kita hormati, dan tentu saja untuk membangun Tabanan lebih baik lagi. Suksmo, terima kasih ya. Tapi sebelumnya kita punya jargon sebelum kita tutup ya. Oke, kita mulai saja Pilkada Tabanan 2024. Pastinya Oke, kompakan ya kita semua ya. Oke, Pilkada Tabanan tahun 2024
pastinya Pastinya plus. Saya Ani Wirasuta, sampai jumpa.